Tool untuk membuat produk di jendela 3D. Belum memiliki tool untuk membuat produk seni avatar. Tool ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan lapisan seperti ini, yang akan menjadi pemindai bentuk tiga dimensi pada bidang. Mungkin ini berguna untuk membuat barang-barang yang ketat, atasan, baju renang, korset pakaian dalam, dan sejenisnya. Juga dalam perjalanan ini kita akan melihat tool untuk mengedit dan memodelkan produk di jendela 3D. Mari kita mulai dengan mempelajari tool menggambar avatar. Kita akan menggunakan tool 3D Pen. Saya memilihnya, dan ketika bekerja dengan tool ini, kami akan bertindak dengan tombol kiri mouse. Dengan bantuan satu klik pada tubuh avatar, kami membuat garis kontur detail. Dalam pekerjaan kita, akan menggunakan Shift dan Control. Shift memungkinkan Anda untuk mengaktifkan petunjuk untuk membuat garis kami dengan lancar. Di awal pekerjaan, Anda dapat menggunakannya untuk mengaktifkan prompt untuk menemukan bagian tengah depan dan belakang. Saya memegang Shift. Saya melihat bagian tengah depan dan membuat titik pertama dengan satu klik tombol kiri mouse. Maka saya dapat membuat kontur bagian masa depan secara sewenang-wenang atau juga menggunakan shift. Saya akan mengadakan shift. Dan buat titik kedua, juga dengan satu klik tombol kiri mouse. Kemudian dengan satu klik saya terus membuat garis besar bagian masa depan. Ketika saya membutuhkan titik kurva, saya menekan kontrol di keyboard saya. Dan membuat satu klik dengan tombol kiri mouse. Lalu saya lepaskan kontrol dan terus membuat titik sudut. Saat membuat garis besar saya bisa melihat panjang garis saya di sebelahnya. Saya akan membuat kontur bagian pertama tertutup. Dan poin terakhir akan bertepatan dengan yang pertama. Jadi saya juga membuat satu klik dengan tombol kiri mouse di dalamnya. Dan saya mendapatkan loop tertutup seperti ini. Tetapi Anda dapat menggambar pada avatar dan garis terpisah. Jika garis dibuat secara independen, maka pada titik terakhir Anda perlu mengklik dua kali dengan tombol kiri mouse. Namun, jika titik terakhir berada di jalur yang berbeda, lalu kita akhiri dengan sekali klik. Kami terus membuat garis kami. Jika Anda melakukan kesalahan dan perlu membatalkan pembuatan poin sebelumnya, lalu gunakan tombol spasi mundur atau hapus. Dan poin kami sebelumnya dibatalkan. Anda dapat mengulanginya lagi. Jika Anda ingin membatalkan pembuatan seluruh kontur, gunakan tombol Escape pada keyboard. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa kontur yang kami buat harus ditutup pada akhirnya tanpa jeda, sehingga program nantinya dapat membuat detail darinya. Jika ada celah, maka dia tidak akan bisa membacanya secara detail. Jika kita membutuhkan kesesuaian produk, lebih baik membagi detail menjadi yang lebih kecil, terutama di mana kelegaan tubuh paling menonjol. Jadi di bagian belakang, saya akan membuat relief seperti itu, dan Anda juga dapat menguraikan lipatan. Saya menguraikan lipatan hanya dengan garis lurus, dari kontur bagian ke tempat yang tepat. Dan juga membuat dan selip pinggang. Apa yang saya rencanakan untuk ditandai sudah siap. Jika kita memiliki beberapa kesalahan dan kita ingin memperbaiki sesuatu, kemudian untuk mengedit garis yang dibuat, kita menggunakan tool Edit 3D Pen. Dengan tool ini kita dapat memilih dan mengedit titik dan garis. Poin dapat dipindahkan. Pilih dan pindahkan dengan hati-hati ke posisi yang diinginkan. Anda dapat menghapus titik jika diperlukan. Dipilih untuk ini dan tekan hapus pada keyboard.
Juga kita dapat memilih garis jika kita klik kanan beberapa fungsi akan tersedia. Misalnya menghapus dan juga menambahkan poin. Menambahkan titik kurva adalah menambahkan titik kurva, tetapi Anda juga dapat menambahkan titik sudut dengan titik tambah. Juga dengan perataan sebagai fungsi garis lurus. Anda dapat menentukan segmen yang harus ditempatkan di pesawat dengan garis lurus. Mereka menjadi lebih berani dan kemudian program akan membacanya persis seperti garis lurus tanpa titik kurva pada mereka. Jika fungsi ini tidak dapat diterapkan ke beberapa baris, itu tidak akan tersedia. Setelah semua kontur yang diperlukan telah diuraikan dan diedit, kita dapat mulai mengubahnya menjadi detail. Untuk ini kami menggunakan tool flatten. Saat kami mengarahkan penunjuk mouse tool ini ke detailnya, detail yang kami sorot akan menjadi warna biru. Ini berarti bahwa mereka dapat dijadikan pola atau dipecah. Jika beberapa detail tidak berwarna biru saat disorot, itu berarti kemungkinan besar konturnya dibuat secara tidak benar. Mungkin tidak ditutup atau garis terbuka atau tidak terhubung. Perlu diperiksa dan diperbaiki. Kita dapat memilih satu atau lebih bagian untuk dibuka ke bidang. Saya mengklik bagian yang disorot dengan tombol kiri mouse sehingga memilihnya. Bagian yang dipilih menjadi kuning. Mereka siap untuk dibuka. Saya akan memilih satu untuk saat ini dan tekan enter. Detail muncul di jendela 3D dan 2D. Saya akan menghapusnya untuk saat ini dan menunjukkan bahwa Anda dapat memilih beberapa detail. Saya secara bergantian mengklik detail yang disorot dengan warna biru. Mereka menjadi kuning dan ketika semuanya dipilih, saya tekan enter. Semua detail secara bersamaan dibuka ke pesawat dan kami melihatnya di jendela 3D dan di jendela 2D. Di jendela 2D, detailnya dapat diatur sehingga akan lebih nyaman untuk bekerja dengannya nanti. Dan perhatikan bahwa jika Anda memilih beberapa bagian untuk diubah menjadi pola sekaligus, maka mereka sudah pada kondisi sudah dijahit semua. Jika Anda mengkonversi atau pecah pola bagian satu persatu, maka tidak akan ada jahitan di antara pola tersebut. Produk perlu dijahit dengan tangan. Kami melihat sudah ada jahitan di sini. Satu-satunya hal yang tidak dijahit di sini adalah alur ini. Dijahit dengan tangan. Saya ingin memutarnya untuk pekerjaan yang lebih nyaman dengan detail, yaitu putar bagian rak dan bagian tengah belakang. Sehingga garis tengah sejajar dengan sumbu Y. Jika Anda merencanakan produk nyata, kemungkinan besar Anda akan membutuhkan lebih banyak tambahan, sesuaikan detailnya sehingga benar dalam hal desain. Tetapi bahkan jika produk ini tidak nyata, kemungkinan masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kami melakukan ini dengan tool pengeditan biasa. Garis-garis yang telah kami tetapkan sebagai garis lurus digunakan sebagai garis lurus, sisanya mungkin berisi sejumlah besar titik kurva yang digunakan untuk bekerja. Di sini saya pasti ingin memperbaiki tali, karena tidak boleh begitu bengkok. Konturnya harus rata, jadi saya menghapus semua titik kurva yang saya lihat. Jika perlu, Anda dapat memperbaiki sesuatu yang lain. Saya akan membuat setengah simetris dari produk saya dengan Ctrl D. Saya membuat bagian dengan pengeditan simetris dan menambahkan pada sisi lainnya, dan bisa di-fitting pada avatar. Sekarang saya masih perlu menjahit di tengah depan dan belakang, karena belum ada jahitan. Lakukanlah. Dan pada dasarnya atasan saya sudah siap. Saya menjalankan simulasi dan melihat apa yang saya dapatkan. Setelah simulasi, jelas bahwa produk tersebut tampaknya tidak cukup pas dengan tubuh avatar. Ini karena semua avatar memiliki default. Kulit parameter set dikonfigurasi atau bergeser dari kulit. Skin offset masih 3 mm.
Produk kami diberi jarak dari tubuh avatar pada jarak 3 mm, yaitu buffer tertentu terbentuk antara tubuh avatar dan produk. Ini diperlukan agar selama simulasi tidak ada masalah dengan pencampuran kisi avatar dan produk. Tetapi saat menggambar dengan avatar dan menciptakan hal-hal yang begitu ketat, Anda dapat mengurangi parameter ini menjadi 1 atau bahkan 0,5 mm. Untuk melihat kecocokan yang sebenarnya, saya akan mengurangi offset menjadi 0,5. Itu juga akan diperlukan untuk mengatur jarak partikel atau particle distance. Produk dengan 5 untuk membuat kain terlihat lebih realistis. Dan tentunya harus diperhitungkan bahwa sekarang produk kita terbuat dari kain default yang kita butuhkan. Tentu saja akan diambil kain dengan sifat fisik yang tepat, karena kecocokan produk sangat tergantung pada kain dari mana ia dijahit. Kita akan mempelajari kain di bagian selanjutnya, tetapi ingatlah, ini untuk masa depan. Sekarang jika Anda membiarkan kain apa adanya, yaitu kain default, maka tentu saja produk ini akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk membuatnya benar-benar pas. Garis yang kami gambar pada avatar untuk membuat detailnya dapat dihapus dengan tool Edit 3D Pen. Pilih garis, titik, dan perlahan hapus semuanya. Anda juga tidak harus menghapus baris ini, tetapi cukup matikan tampilannya dengan mengubah tombol tampilan jendela 3D. Tombol Show 3D Pen Avatar digunakan untuk ini. Gambar produk. Untuk mendemonstrasikan tool berikut dengan lebih baik dan untuk menunjukkan caranya, kain yang berbeda akan mempengaruhi kecocokan produk pada avatar. Saya akan mengganti kain default kami dengan yang lain. Saya bisa memilih fabric kulit tas keras yang tentu saja tidak mungkin digunakan dalam produk seperti itu, tetapi akan sejelas mungkin. Dan kami melihat bahwa sekarang produknya hampir sempurna. Di jendela 3D ada tool untuk menandai berupa garis pada detail produk yang ada. Item itu bisa sebagai item yang Anda gambar sendiri, menjadi pola baru atau produk yang dimodifikasi. Tool ini disebut Pen 3D atau Garment, dan kami memilihnya. Dengan bantuannya, kami akan menandai garis sesuai dengan desain yang diperlukan. Kami akan bertindak dengan cara yang sama seperti saat menggambar di avatar, hanya saja kami akan menggambar di produk. Kita dapat membuat garis terpisah atau kontur tertutup. Masa kecil dengan tombol kiri mouse. Saat membuat garis terpisah, klik 2 kali di bagian akhir. Saat membuat kontur tertutup atau tunggal, dalam prosesnya gunakan Shift untuk mengaktifkan petunjuk dan tempatkan garis kita dengan tepat, dan kontrol saat kita membutuhkan titik kurva. Kami melihat baris baru yang dibuat di kedua jendela. Tetapi di jendela 2D, baris ini tidak aktif. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengeditnya di jendela 3D menggunakan tool Edit Garment Pena 3D. Dengan itu kita dapat memindahkan atau menghapus titik individu dari garis. Juga jika kita klik kanan pada suatu titik atau garis, beberapa fungsi akan tersedia. Misalnya hapus. Anda juga dapat menambahkan titik sudut ke garis menggunakan titik tambah ini atau titik kurva. Menggunakan titik kurva tambah. Poin hanya dapat dihapus. Untuk kontur tertutup dan garis yang mencapai tepi bagian, fungsi potong juga tersedia. Potong atau potong dan jahit. Saya memilih fungsi potong dan perhatikan bahwa detail kecil dipotong hanya dari satu detail dari dua simetri saya dan simetri sekarang hilang.
Saya akan menekan batal yaitu Ctrl Z. Dan Anda juga dapat mengambil fungsi Cut and Sew untuk membuat jahitan. Saya juga membatalkan tindakan ini. Kita dapat menyalin garis ke bagian simetris dengan pola duplikat ke simetris. Dan sekarang kami memiliki baris ini di babak kedua juga. Tetapi juga memungkinkan untuk membuat potongan pada keduanya simetris. Detailnya, untuk ini kami memilih cut and cut dan menjahit di bagian simetris. Dalam hal ini, kami memiliki pengeditan simetris. Dan potongan berjalan di sepanjang kedua detail simetris. Kita mungkin perlu atau ingin bekerja dengan baris-baris ini di jendela 2D. Untuk ini kita perlu menerjemahkannya ke internal. Kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan jejak sebagai bentuk internal. Jadi kami menelusuri garis kami sebagai internal. Yaitu kita masih memiliki garis itu sendiri dan garis internal akan ditempatkan di atasnya. Dan kita akan melihat garis dalam pada kedua detail simetris. Sekarang saya menghapus garis dalam. Dan cara kedua adalah mengubah baris kita menjadi internal menggunakan Convert to Internal Shape. Pilih fungsi ini dan sekarang kita hanya memiliki garis internal yang tersisa di tempat ini. Kami terus mengedit produk kami untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan. Tampilan garis yang dibuat dapat dihidupkan dan dimatikan. Di menu pengalih jendela 3D, menggunakan tombol Show 3D Pen Garment. Dan sama di jendela 2D menggunakan tombol Show 3D Pen. Di grup ini juga ada tool 3D Pen Base. Itu dirancang untuk membuat tanda pada produk dalam bentuk garis dasar, bertindak seperti pensil. Kita klik dengan tombol kiri mouse pada titik awal pada bagian. Tahan, dan tarik garis yang kita butuhkan pada bagian. Itu bisa dari konfigurasi apapun. Berangkat. Jika bagian terkait dengan pengeditan simetris, maka garis yang sama akan muncul di bagian simetris. Kita dapat membuat beberapa catatan, misalnya menunjukkan di mana kita akan memiliki tombol atas dan tombol bawah pada bagian, di mana menempatkan saku atau hiasan lainnya. Dan kami mendapatkan garis dasar yang dapat kami kerjakan di jendela 2D menggunakan tool pengeditan. Menarik bahwa tool ini juga berfungsi di jendela 2D. Di sini kita dapat menggambar garis dasar seperti ini. Garis dasar ini dapat kita buka dan edit. Kita dapat menerjemahkannya ke dalam internal atau hanya menggunakannya sebagai pedoman saat mengerjakan beberapa detail produk kami. Ketika mereka tidak lagi dibutuhkan, kita dapat menghapusnya. Baik satu persatu atau menggunakan fungsi hapus semua garis dasar.